Shalom, salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara warga kelompok 2 dan persekutuan. Saat ini kita akan mengikuti kegiatan berayatan atau persekutuan keluarga secara sederhana yang diselenggarakan secara online. Bapak, Ibu semua bisa mengikuti tayangan video berikut ini yang berasal dari warga kelompok 2 dan persekutuan. Isi acara seluruhnya berasal dari warga kelompok 2 dan persekutuan. Seperti kita tahu, kondisi saat ini masih seperti ini, pandemi masih melanda negara kita dan kita belum bisa bersekutu secara langsung. Oleh karena itu, acara berayatan pada tahun ini kelompok 2 dilaksanakan secara online. Baik, kita akan mengikuti rangkaian acara pada saat ini. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Saya hentarkan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur saat hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan, Tuhan memberikan kami kesehatan untuk kami bersama-sama mengikuti acara berayatan atau persekutuan secara keluarga, warga kelompok 2 dan persekutuan yang dilaksanakan secara sederhana. Kiranya Tuhan memberkati setiap rangkaian acara dari awal hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan memberkati setiap pengisi acara, setiap pengisi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak dan Ibu, selamat mengikuti acara berayatan atau ibadah keluarga secara sederhana ini. Tuhan memberkati. Shalom, kami dari keluarga Wahyudi akan mempersembahkan pujian Keluargaku Adalah Surgaku. Akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Raja, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu.
keluarga kami. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sesuatu hal yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berjuang Indonesia, penuh kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sesuatu hal yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga kita ada dalam kondisi yang baik, sehat, dan sejahtera di dalam kasih Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita membaca dari Galatia bab 5, ayat yang pertama, 13 dan 14. Sedangkan bacaan secara utuh dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian membacanya di rumah masing-masing. Judul perikop kita adalah kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus merupakan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaannya dari kaum penjajah. Apa arti kata merdeka itu? Kalau kita membaca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas dari penghambaan atau penjajahan. Di ayat yang pertama tadi, kita membaca bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita dahulu belum merdeka? Jawabnya adalah ya. Manusia ada di dalam belenggu dosa. Manusia ada di dalam penjajahan dosa. Oleh karena itu, baptis yang dahulu kita terima itu sebagai meterai atas kemerdekaan yang kita terima. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dan kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Namun demikian, di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-harinya, sering sekali kita ada di dalam kecenderungan melakukan dosa. Mungkin dengan beberapa dalih, misalnya, daging itu lemah. Kemudian saya kilaf. Kemudian ada lagi iman saya lemah dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam ibadah setiap minggu disediakan pertobatan bagi kita dengan pengakuan dosa. Supaya kita bisa mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Dan mungkin akan lebih baik jika kita melakukan refleksi pada setiap kita mau tidur, supaya kita melihat pada hari itu kita melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Mungkin dari perilaku kita, dari perkataan atau pernyataan kita, ada yang menyinggung perasaan orang lain, menyedihkan orang lain, atau menghancurkan orang lain, atau menyakiti hati orang lain. Kita bisa memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian ayat itu juga mengingatkan kepada kita, jangan lagi kamu mau dikenakan kuk perhambaan. Sebagai manusia yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tentu saja kita jangan mau lagi masuk di dalam perhambaan dosa.
Karena kita sudah mempunyai tuntunan hukum kasih sebagai perilaku yang baik di dalam kehidupan kita seharinya. Bahkan kita juga membaca dari ayat-ayat Alkitab kita beberapa hal yang baik yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pertobatan dan kasih kita kepada Allah dan kepada manusia. Kita bisa melakukan apapun yang baik di mata Allah dengan tuntunan Allah itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-13 dinyatakan, jangan pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Bahwa kita sering sekali merasa kita sudah merdeka. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu justru kita sering sekali merasa sombong. Kita merasa di atas angin. Justru kita sering sekali hidup dalam kesembronoan. Karena saya sudah selamat. Tetapi kita justru sering berbuat sesuka hati. Sering sekali kita menganggap bahwa sesuatu yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat itu sebagai hal yang baik. Tanpa kita mau mengkritisi apakah sesuatu yang baik itu benar-benar berkenan di dalam kehendak Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar untuk mau mengkritisi segala sesuatu supaya kita benar-benar mendapatkan hikmat dari Allah. Juga dinyatakan di dalam ayat tersebut, harus saling melayani dengan kasih. Karena kasih itu merupakan inti dari seluruh hukum Taurat. Kenapa kita diingatkan untuk selalu melakukan dengan kasih? Karena kasih itu tidak mencari untung bagi dirinya sendiri. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu mau memaafkan. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya, jika kita melakukan perbuatan kasih itu sendiri, itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Kita mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah sendiri. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga menghadirkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kemudian, bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan kondisi kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat ini? Indonesia memang sudah merdeka, tetapi ternyata masih banyak sekali musuh yang harus dihadapi. Antara lain, ideologi yang tidak sepaham, fundamentalisme agama, kemudian ada korupsi, mungkin nepotisme, kemudian ketidakadilan, kemunafikan, ketidakbenaran, kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Dan musuh terbesar saat ini bagi bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia ini adalah
COVID-19. Oleh karena itu, secara khusus sebagai orang Kristen, apa kontribusi yang dapat kita lakukan di dalam melawan musuh-musuh seperti yang saya katakan tadi? Tidak perlu kita meminta atau menyuruh kepada orang lain yang melakukan, tetapi marilah kita mulai dari diri kita sendiri, diri masing-masing, dan mungkin keluarga kita. Bagaimana kita tidak ikut-ikut menyebarkan hoaks, baik itu yang membenci pemerintah atau yang melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan bagi bangsa dan negara, atau mungkin hoaks dari COVID-19. Atau kita bisa juga melakukan hal-hal ikut propaganda-propaganda atau kampanye-kampanye yang mendukung kebaikan. Kita juga bisa melakukan mengikuti polling-polling yang menuju ke arah kebaikan. Itu secara umum bisa kita lakukan dengan berbagai media sosial yang sekarang sudah digelar. Kemudian bagaimana kita ikut juga memberantas korupsi dan sebagainya. Mungkin dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Apakah kita akan memberantas korupsi, kemudian ketidakadilan, kemunafikan, pelanggaran hak asasi manusia dari keluarga kita masing-masing? Kita bisa melakukan itu karena sebenarnya kita sudah mengetahui atau bisa menjawab diri kita sendiri bahwa apakah kita ada dalam kondisi-kondisi yang tidak baik itu. Oleh karena itu, kita hanya mampu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jalan yang terang bagi kehidupan kita. Sedangkan untuk COVID-19, apakah kita sudah taat terhadap prokes? Kemudian kita ikut vaksin, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak, atau ikut jogotongo, dan sebagainya. Saya yakin kita sudah melakukan itu semua. Namun marilah kita semakin meningkatkan itu semua, sehingga banyak saudara-saudara kita yang dalam tanda petik terdampak, itu bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Karena sekali lagi, perbuatan kasih yang kita lakukan itu semata-mata sebagai respon kita atas kemerdekaan yang sudah kita terima, keselamatan yang sudah kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita telah diselamatkan dan kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan diri kita untuk bisa merespon kasih Allah tersebut, yaitu dengan melakukan perbuatan kasih terhadap sesama kita. Karena kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang ciptaan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita di dalam menapaki seluruh kehidupan kita, supaya kehidupan kita ada di dalam kebaikan dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Hidup ini adalah kesempatan
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, kita sudah selesai dalam mengikuti acara berayatan atau persekutuan keluarga pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk Bapak Ibu Saudara pengisi acara maupun Bapak Ibu warga kelompok 2 dan persekutuan yang sudah terlibat dalam pembuatan video ini. Kiranya semua diberkati, kiranya semua warga kelompok 2 bisa berpartisipasi kembali dalam acara-acara berikutnya. Kami mengundang Bapak Ibu semua dalam PA atau pendalaman Alkitab atau persekutuan doa yang diselenggarakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Kami mengundang dalam Google Meet, ya. Jadi Bapak Ibu semua yang jauh dari Solo, mungkin jauh dari perumahan, bisa bergabung untuk sama-sama membangun, untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri dalam doa. Kita akan berdoa untuk masa pandemi saat ini, kemudian untuk kesehatan Bapak Ibu yang kita warga kelompok 2 dan persekutuan yang kita tahu mayoritas sudah sepuh-sepuh semua. Mari kita dukung di dalam doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami mengucap syukur saat ini kami boleh selesai dalam mengikuti acara berayatan atau persekutuan keluarga secara sederhana. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan ini menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk masa pandemi ini. Kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan, di mana pandemi masih melanda negara kami, virus corona masih berada di sekitar kami. Kami mohon campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kami mohon berikan kami kesadaran, berikan kami ingat untuk menjaga protokol kesehatan, untuk kami bisa menjaga jarak, menggunakan masker, untuk mengurangi mobilitas. Kiranya Tuhan mengingatkan kepada kami, menjagai kepada kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Eyang kami, warga kelompok 2 dan persekutuan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati dalam masa sepuhnya. Tuhan memberikan semangat, motivasi untuk terus berkarya kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh warga kelompok 2 dan persekutuan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap sekolah kami, setiap hal-hal yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Bapak, Ibu, Eyang kami yang saat ini mengalami lemah tubuh atau sakit. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati melalui obat-obatan, melalui perawatan medis yang diberikan, melalui perawatan keluarga yang diberikan. Kiranya itu semua mendatangkan pemulihan kesehatan. Kiranya itu semua mendatangkan kesehatan bagi Bapak, Ibu, Saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon berkat-Mu bagi seluruh warga kelompok 2 dan persekutuan saat ini. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu semua, kita akan bertemu kembali pada acara-acara yang lain untuk warga kelompok 2 dan persekutuan. Selamat menikmati berkat jasmani dan berkat rohani yang telah disampaikan oleh pengurus. Tuhan memberkati. Amin.